Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA SMP. Kemarin kita sudah membahas materi tentang pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang besaran pokok. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan konsep besaran pokok, menentukan besaran pokok beserta satuannya, dan melakukan pengukuran besaran pokok panjang masa waktu menggunakan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda sesuai dengan yang telah ditetapkan. Besaran dalam IPA dikelompokkan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Terdapat 7 besaran pokok yang telah ditetapkan, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing besaran pokok tersebut memiliki satuan yang berbeda pula. Panjang satuannya adalah meter, lambang satuannya adalah M, alat ukurnya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lain-lain. Massa satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kg, alat ukurannya adalah neraca. Waktu satuannya adalah sekon, lambang satuannya adalah S, dan alat ukurnya contohnya adalah stopwatch. Kemudian arus listrik, satuannya adalah ampere, lambang satuannya adalah A, dan alat ukurnya adalah amperemeter. Kemudian suhu satuannya adalah Kelvin, lambang satuannya adalah K, contoh alat ukurnya adalah termometer. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, lambang satuannya adalah CD, alat ukurnya adalah legmeter dan kandelmeter. Kemudian jumlah zat, satuannya adalah mol, dan lambang satuannya adalah mol. Besaran pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah panjang, massa, dan waktu. Panjang. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Satuan SI-nya adalah meter, lambang satuannya adalah M. Contoh pengukuran besaran panjang dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, mengukur tinggi badan dan lingkar kepala anak. Kemudian pengukuran panjang pada tumbuhan dan mengukur jarak. Alat ukur panjang. Pertama, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya panjang meja, buku, pensil, kain. Pada umumnya terdapat dua skala pengukuran pada mistar, yaitu sentimeter dan inci. Cara melakukan pengukuran panjang sebuah pensil dengan sudut pandang yang benar dan tepat seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah sebagai berikut. Tempatkan skala 0 pada mistar sejajar dengan ujung benda. Perhatikan ujung benda lainnya
Kemudian bacalah skala pada mistar yang sejajar dengan ujung benda tersebut. Untuk membaca skala pada mistar, matamu harus melihat tegak lurus dengan tanda garis skala yang akan kamu baca. Rollmeter. Rollmeter digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan kawat atau pipa, dan mengukur diameter sebuah pipa. Coba kita perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong. Terdapat dua rahang. Yang pertama adalah rahang tetap bawah, rahang tetap atas. Kemudian terdapat rahang sorong atas. Terdapat lagi tombol kunci agar jangka sorong tidak bergeser setelah mengikat suatu benda yang diukur. Kemudian terdapat dua skala, yaitu skala utama pada bagian atas dan skala nonius pada bagian bawah. Kemudian terdapat tangkai ukur kedalaman. Berikut langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Pertama, periksa kedudukan skala 0 dengan cara menutup rahang tetap dan rahang geser, lalu lihatlah skala 0 pada skala utama dan skala nonius. Jika garis pada angka 0, skala nonius dan skala utama membentuk garis lurus, berarti jangka sorong tepat digunakan untuk pengukuran. Kemudian, letakkan posisi benda pada tempat ukur yang sesuai. Selanjutnya, untuk mencegah skala berubah-ubah pada saat pembacaan, kuncilah skala jangka sorong dengan memutar tombol bagian atas jangka sorong. Selanjutnya, bacalah skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius. Bisa kita perhatikan di gambar, skala utama dengan skala 0 skala nonius adalah antara 2,4 cm. Kita perhatikan skala utamanya yaitu pada angka atau skala 2,4 cm dan 2,5 cm. Kemudian, garis nonius yang berimpit tegak lurus dengan garis skala utama adalah garis ke-7. Ya, jadi kita perhatikan di mana skala utama dan skala nonius membentuk garis lurus. Pada gambar ada pada garis ke-7. Jadi 7 dikali 0,01 hasilnya 0,07. Jadi bisa kita hitung skala utama yaitu 2, cm. Skala noniusnya adalah 0,07 cm. Hasilnya adalah 2,47 cm.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Joni mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong. Diperoleh data sebagai berikut. Hitunglah hasil pengukuran yang diukur Joni tersebut. Pengukuran menggunakan jangka sorong diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala utama dan skala noniusnya. Hasilnya sebagai berikut. Skala utamanya adalah 1,1 cm. Mengapa didapat 1,1 cm? Kita lihat skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius adalah antara 1,1 cm dengan 1,2 cm. Dan kita ambil 1,1 cm-nya. Kemudian skala noniusnya adalah, ya kita perhatikan di mana skala utama dengan skala noniusnya membentuk garis lurus. Ya, kita dapat pada garis yang ke-7. Jadi skala noniusnya adalah 7 kali 0,01 cm sama dengan 0,07 cm. Hasilnya adalah 1,1 ditambah 0,07 sama dengan 1,17 cm. Jadi hasil pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong diperoleh 1,17 cm. Mikrometerskop. Mikrometerskop digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Mikrometerskop dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter kawat, atau benda-benda yang berukuran kecil. Berikut gambar dari mikrometerskop. Jadi sama dengan jangka sorong, pada mikrometerskop terdapat dua skala. Yang pertama adalah skala nonius. Skala nonius terdapat pada selubung luar mikrometerskop, sedangkan skala utamanya terdapat pada selubung dalam. Berikut langkah menggunakan mikrometerskop. Yang pertama, periksa kedudukan skala 0 dengan cara menutup rapat rahang ukur tetap dan rahang ukur gerak, serta lihatlah posisi 0 pada skala tetap dan skala putar. Letakkan rangka mikrometerskop pada telapak tangan kanan dan jepit dengan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Bukalah rahang ukur gerak dengan memutar silinder putar, lalu letakkan benda pada rahang ukur tetap dengan dipegangi tangan kiri. Putarlah silinder putar dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari tangan kanan. Bacalah skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar, yaitu bisa kita lihat adalah 3,5 mm. Jadi kita perhatikan skala utamanya yang berdekatan dengan tepi selubung luar adalah 3,5 mm. Kemudian garis selubung luar yang berimpit tepat dengan garis mendatar skala utama adalah garis ke-12. Jadi kita perhatikan garis selubung luar yang berimpitan tepat dengan garis mendatar skala utama adalah garis ke-12.
12. Jadi 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12. Bacaan mikrometer skrup adalah skala utama 3,5 mm, skala nonius 0,12 mm. Hasilnya dijumlahkan skala utama dan skala noniusnya, hasilnya 3,65 mm. Atau jika dikonversi ke cm, hasilnya 0,365 cm. Contoh soal. Haris mengukur diameter bola kecil menggunakan mikrometer skrup. Diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah diameter bola kecil yang diukur Haris? Pengukuran menggunakan mikrometer skrup diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala nonius dan skala utamanya. Hasilnya sebagai berikut. Skala utama hasilnya 5,5 mm. Mengapa didapat 5,5 mm? Jadi kita perhatikan skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar adalah 5,5 mm. Kemudian skala noniusnya adalah 42. Mengapa 42? Perhatikan garis selubung luar yang berimpitan tepat dengan garis mendatar skala utama ada pada garis ke-42, 40, 41, 42. Ya, pada garis ke-42. Jadi skala noniusnya 42 kali 0,01 mm, hasilnya 0,4 mm. Hasilnya 5,5 mm ditambah 0,42 mm sama dengan 5,92 mm. Jadi diameter bola kecil yang diukur Haris menggunakan mikrometer skrup adalah 5,92 mm. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan sistem internasionalnya adalah kilogram. Lambang satuannya adalah kg. Alat ukurnya contohnya adalah neraca sama lengan, timbangan duduk, dan neraca Ohaus. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menyamakan antara massa dan berat. Padahal massa dan berat adalah dua besaran yang berbeda. Berikut perbedaan massa dan berat. Massa, ukuran banyaknya zat yang tergandung pada suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Massa tidak berubah nilainya dimanapun tempatnya, atau tidak bergantung pada percepatan gravitasi bumi. Sedangkan berat mengalami perubahan nilai tergantung pada besarnya percepatan gravitasi bumi. Massa satuannya adalah kilogram, sedangkan berat satuannya adalah newton. Massa bisa diukur dengan neraca, sedangkan berat diukur dengan neraca gas. Alat ukur massa. Neraca sama lengan. Neraca sama lengan digunakan untuk mengukur massa benda-benda yang ringan.
Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Cara menggunakan neraca sama lengan yaitu dengan meletakkan anak timbangan dan beban pada lengan neraca yang berlawanan. Selanjutnya, kait ditarik untuk mengetahui hasil pengukuran. Apabila kedua lengan belum seimbang, pengukuran belum tepat. Hal yang harus dilakukan adalah menyimbangkan lengan dengan menambah atau mengurangi beban. Selanjutnya, alat ukur yang kedua yaitu timbangan duduk. Timbangan duduk biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda seperti beras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Ya, timbangan duduk ini biasanya kita jumpai pada toko atau warung atau terdapat di pasar. Selanjutnya, neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian pengukuran 0,1 gram. Alat ukur ini biasanya dimanfaatkan di laboratorium untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Perhatikan bagian-bagian dari neraca Ohaus. Jadi terdapat piringan wadah benda. Jadi benda yang ingin diukur diletakkan pada piringan wadah beban tersebut. Kemudian terdapat 3 lengan dan terdapat beban yang digeser. Ini adalah titik nolnya. Kemudian ini adalah skrup knop kalibrasinya. Langkah-langkah menggunakan neraca Ohaus antara lain, geser penunjuk pada lengan depan dan belakang ke sisi kiri dan lingkaran skala diarahkan pada posisi 0. Ini artinya neraca menunjuk skala 0. Kemudian periksa bahwa neraca pada posisi setimbang. Letakkan benda yang akan diukur di tempat yang tersedia pada neraca. Geser ketiga penunjuk diurutkan dari penunjuk yang terdapat pada ratusan, puluhan, dan satuan sehingga tercapai keadaan yang setimbang. Bacalah massa benda dengan menjumlah nilai yang ditunjukkan oleh penunjuk ratusan, puluhan, satuan, dan sepersepuluhan. Jadi terdapat 3 lengan pada neraca Ohaus, ada lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah sebagai berikut. Skala lengan depan adalah 2,4 gram. Kemudian skala lengan tengah adalah 500 gram. Sedangkan skala lengan belakang adalah 40 gram. Selanjutnya kita jumlahkan. Hasilnya 542,4 gram. Dengan demikian, massa benda tersebut adalah 542,4 gram. Berikut ini. Mila mengukur 4 buah benda identik menggunakan neraca Ohaus. Dihasilkan seperti gambar berikut. Tentukan massa setiap benda. Penyelesaian. Massa 4 buah benda dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua anak timbangan yang ditunjukkan pada setiap lengan. Massa 4 buah benda tersebut sebagai berikut. Jadi kita perhatikan lengan
belakangnya adalah 300 gram. Kemudian lengan tengahnya 30 gram. Sedangkan lengan depannya 6 gram. Kita jumlahkan hasilnya 336 gram. Massa setiap benda dengan rumus mx sama dengan m per 4. Jadi massanya tadi 336 gram dibagi dengan 4. Hasilnya 84 gram. Jadi massa setiap benda sebesar 84 gram. Besaran yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan sistem internasionalnya adalah sekon atau detik. Lambang satuannya adalah S. Contoh, waktu yang diperlukan Bondan berangkat sekolah adalah 30 menit. Jika dikonversi 30 menit ini dikali 60 hasilnya 180 sekon. Alat ukur waktu. Yang pertama adalah jam pendulum. Jam pendulum digunakan untuk mengukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain jam pendulum, bisa juga jam dinding atau jam tangan. Kemudian stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan ketelitian hingga 1/100 sekon. Itu pada stopwatch analog. Bahkan ketelitian 1/1000 sekon pada stopwatch digital. Langkah penggunaan stopwatch. Tekan tombol start untuk memulai mengukur waktu. Setelah tombol tersebut diputar, jarum akan berputar dan berkalibrasi secara periodik. Lalu tekan tombol tersebut untuk kedua kalinya untuk tekanan yang kedua, bukan untuk mematikan, tetapi berfungsi untuk membuat kombinasi secara mekanik. Kemudian jarum pun akan berhenti dan menunjukkan yang telah dilalui terhitung sejak menekan tombol start pertama. Lalu, ketika kalibrasi tombol pegas akan membuat kalibrasi yang kedua, jadi pegas pertama akan kembali seperti sedia kala. Dalam kata lain, kembali ke posisi 0. Perhatikan gambar stopwatch berikut. Jadi terdapat dua skala. Skala pertama adalah skala pada lingkaran luar. Lingkaran luar tersebut adalah skala yang menunjukkan detik. Sedangkan lingkaran kecil ini menunjukkan menit. Contoh soal, sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B, lalu diukur waktunya diperoleh hasil seperti gambar. Berdasarkan kegiatan tersebut, waktu tempuh mobil adalah penyelesaian. Pengukuran waktu menggunakan stopwatch ditentukan dari jarum penunjuk pada stopwatch. Jarum panjang lingkaran besar menunjukkan detik. Jadi jarum panjang lingkaran besar menunjukkan detik. Sedangkan jarum kecil menunjukkan menit. Berdasarkan penunjukan stopwatch, diketahui waktu tempuh mobil yaitu 20 menit 37 detik. Jadi kita perhatikan jarum penunjuk lingkaran kecil menunjukkan skala ke 20.
berarti 20 menit. Sedangkan jarum panjang pada lingkaran besar menunjukkan ke skala 37, berarti 37 detik. Jadi hasilnya 20 menit 37 detik. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.